Halo, selamat malam. Saya Jason Leslie dari kelas 6B dengan NIM 022 7039. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur baja. Nah, jadi pada struktur baja yang saya analisis merupakan bangunan dengan 7 6 lantai dengan struktur baja juga. Jadi atap baja yang saya gunakan yang lebar. Pertama-tama kita akan melihat pada construction levelnya atau ketinggiannya. Jadi setiap lantai saya terapkan tinggiannya adalah 3,2 dan pada lantai teratas tinggiannya adalah 0,5. Saya tambahkan lagi 1 meter mendapatkan miringan atap ini. Oke, jadi kita akan mulai dari dimensinya dahulu. Pada awalnya seluruh ukuran kolom ini sama, tapi setelah dilakukan analisis ulang ada perubahan pada struktur tersebut. Begitu juga dengan kolom-kolomnya, dengan balok-baloknya. Oke, mari kita coba running. Ya. Oke, pada analisis utamanya saya kita lihat beberapa ada kegagalan struktur di bagian kolom yang untuk menopang ini, tapi dari arahan desain saya kalau waktu itu masih bisa ditoleransi. Terus ada alasan kenapa pada struktur atap saya yang bagian kiri dan kanan saya ini beyond scope. Jadi berarti itu ada kesalahan waktu saya melakukan pengaplikasian strukturnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat struktur lantainya. Lalu untuk struktur lantainya saya mengikuti struktur yang ada di saya memadakinya. Ternyata ini tidak terhubung sehingga menjadi suatu kegagalan struktur. Lalu ada beberapa pembuatan yang sudah saya analisiskan juga, contohnya seperti tadi ya. Contohnya pada beban. Oke, kita lihat dari sensor ini akan mengganti seluruh bebannya. Kita lihat dari sini, ini adalah pembebanan untuk lantainya. Lantai yang saya gunakan adalah lantai 2 arah. Lalu beban ini buat matinya, lalu buat hidupnya juga. Lalu ini adalah beban angin yang pada setiap sisi bangunannya. Oke, ini
Lalu pada lot, setelah kita lihat dari beberapa komunikasi, ada komponen yang saya masukkan, yaitu komponen tempat ban gravitasi. Untuk dimensi kolomnya saya menggunakan baja jadi ada alasan kenapa kalau anaknya dan bagian tepian ini bentuknya berbeda dengan di tengah. Nah, setelah dipisahkan, kita beban di sini lebih ringan daripada yang ada di tengah. Bebannya lebih bertumpuk pada bagian tengahnya. Jadi kalau kita masukkan dengan dimensi dan spek baja yang sama, itu akan terjadi kegagalan struktur. Itu pula posisi kolom bagian tengahnya. Ini merupakan kolom eksterior yang saya letakkan secara vertikal, tapi bagian kanan dan kirinya saya letakkan secara horizontal. Oke, coba kita running lagi isu tampaknya. Untuk type design ini ada alasannya. Yang type design ini adalah baseplate-nya. Ini belum saya masukkan komponennya serta fondasinya. Terus ada warning ini di bagian kolom bagian tengah. Lalu ada jarak antar gripnya sekitar 6 meteran ya. Terus untuk lantai slabnya saya menggunakan slab komposit, begitu juga dengan baloknya. Ini terus ini lantai yang saya gunakan setebal 0,125 mm. Sekian dari saya, terima kasih. Film itu mungkin ada banyak kesalahan dari struktur yang sudah saya buat. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Sama kali.